Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Nikahi dosen part 53. Benarlah apa yang diucapkan Ramdan. Pria itu membawa serta orang tuanya untuk melamar Amel. Perbincangan dua keluarga di ruang tamu sederhana itu menghasilkan keputusan bahwa 1 bulan lagi akan diadakan acara resepsi pernikahan sekaligus ijab kabul. Sebenarnya Amel yang meminta agar proses ta'aruf dilakukan sebulan. Padahal Ramdan inginnya jika bisa seminggu atau esok hari pun ia mau meminang dan menghalalkan Amel. Maaf ya kak, aku kesannya gak menyegerakan kebaikan. Aku cuma mau memantapkan hati aku, bersiap untuk menjadi istri sungguhan seumur hidup. Begitu Amel berbicara di telepon dengan Ramdan. Terdengar kekehan kecil dari seberang. Santai aja, tugas lelaki tidak melulu mengejar, tapi menunggu juga. Menunggu apakah calon istri siap. Aku gak akan tergesa-gesa karena ketergesaan adalah dari setan. Terima kasih kak udah memahami aku, lirih Amel. Dalam hati ia mengucap syukur bertemu dengan pria sebaik Ramdan. Berkurang pula keraguannya. Semoga sampai hari itu tiba, keraguan itu telah sirna. Banyakin doa aja, semoga lancar hingga hari yang kita nantikan, terang Ramdan dengan nada lembutnya. Amel tersenyum, manis sekali andai Ramdan bisa melihatnya. Iya kak. Kapan kamu seminar proposal? Tanya Ramdan. Aku sudah mengajukan filenya ke biro skripsi, tapi belum ada tanda-tanda di ACC kak. Mungkin aku harus sabar dulu, jelas Amel. Ia sebenarnya sedikit kesal juga dengan birokrasi kampus yang menurutnya amat lelet. Padahal sudah 2 minggu ia mengajukan berkas proposal, tapi urung jua menerima pengumuman persetujuan sekaligus SK pembimbingnya. Oh oke, nanti kabarin aku ya. Barangkali sebelum kita menikah kamu sudah seminar duluan, pasti kak. Seperti biasa, Amel kembali melakoni rutinitasnya. Ia mengemas hijab pesanan di tokonya sendiri. Semenjak lamaran itu, Ramdan tak pernah menemuinya di toko jika tidak ada Tiara. Takut fitnah katanya. Tangan mungil itu gesit memakaikan hijab serut di maneken wanita yang hanya setengah. Selain berjualan hijab persegi, sekarang Amel berjualan juga hijab serut. Bahkan mulai ada tambahan handsok, kaos kaki, dan ciput. Semenjak terakhir kali ia bertemu Alvin di sini, pria itu tak pernah muncul lagi. Amel mengusap etalase dengan telunjuknya. Hanya ada sedikit debu di sana. Ia lalu mengelapnya. Kalau dipikir-pikir, toko ini sebenarnya milik dia. Aku menggunakan uangnya untuk menyewa ini, gumam Amel. Tapi kan emang udah perjanjian awal, asal aku bersedia menikah dengannya, lanjutnya. Sedikit ada rasa kesal, kenapa walau di saat ini ia sudah mantap dengan Ramdan, masih sempatnya pikirannya mengingat Alvin. Notifikasi yang berbunyi dari benda persegi panjang miliknya membuat Amel berhenti melamun. Ada pesan dari Tiara berupa dokumen. Coba periksa nama kamu. Amel segera mengunduh dokumen berformat PDF itu. Jantungnya berdebar begitu melihat nama file bertuliskan sesuatu yang ia tunggu-tunggu. Alhamdulillah ya Allah, lirih Amel begitu melihat nama, judul, proposal skripsi yang akan ia garap, dan di sampingnya tertera tulisan persetujuan. Akhirnya di ACC juga, gumamnya. Namun saat matanya kembali meneliti, ada nama seseorang di sana. Seseorang yang tidak ingin ia temui, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dosen pembimbing bidang metodologi dan konten Dr. Andes Samsudinur MAG. Dosen pembimbing bidang teknik dan kepenulisan Alvin Mahendra SPSI MPD. Amel hampir saja roboh jika kakinya tak cukup kuat menyangka badan yang beratnya hanya 45 kilo itu. Tangannya refleks menutup mulut. Memang terlalu lebay, tapi nama itu membuatnya mendadak takut dan frustasi. Kenapa aku harus dipertemukan dengan dia? Keluh Amel. Ia mendesah panjang. Tangannya meraih kursi. Ia ingin bernapas bebas. Sebelum hari di mana ia mau tak mau harus bertemu dengan Alvin lagi. Gimana? ACC kan? Tanya Tiara lewat pesan. Amel menatap nanar layar ponselnya. Rasanya ingin menangis saja. Kalau saja Tiara ada bersamanya, ia benar-benar akan sesegukan. Kamu gak lihat siapa dosen pembimbing 2 aku? Tanya Amel. Cukup lama tidak ada balasan hingga bentuk emot kaget memenuhi pesannya Tiara kepada Amel. What? Gimana bisa Pak Alvin menjadi dospem kamu, Mel?
Mungkin jika ekspresi Tiara dapat terlihat, Amel yakin wajah sahabatnya juga tidak kalah terkejut. Mana aku tahu, yang jelas aku mau tanya-tanya nanti ke cutting. Boleh nggak kalau ganti dospem? Emang bisa, kan itu udah ketetapan biro skripsi. Ya bisa-bisain lah, Amel mengetik dengan kesal. Tiara membuatnya takut jika nama dosen pembimbing tidak bisa diganggu-gugat. Bahu Amel merosot, tangannya menekan dahi. Pening tiba-tiba menyergap. Padahal ia sudah mulai terbiasa tanpa melihat batang hidung pria itu. Ternyata hingga ia lulus malah harus bersiap untuk terus bertatap muka dengan mantan suaminya. Ya Allah, jika corona sekarang udah usai, datangkan lagi aja, biar semua konsultasi bisa dilakukan online aja, kesal Amel. Sampai berdoa pun dia keliru. Ya Allah, jangan datangkan corona, udah cukup dunia menderita ralatnya. Setelah sadar bahwa doa itu tidak boleh untuk keburukan. Malam harinya Amel menimbang-nimbang apakah ia harus menghubungi Alvin atau tidak. Padahal niatnya ia bisa segera melakukan seminar proposal. Tapi masalahnya ia harus berurusan dengan mantan suaminya. Gak banget. Sesekali tangannya menyugar rambut asal. Memilih untuk mengundi kata ya dan tidak karena ia mendadak gugup. Pasti canggung jika tiba-tiba ia menghubungi pria itu. Tapi jika mengharap dosen pembimbing menghubunginya lebih dulu, mustahil. Memang mahasiswa lah yang harus bergerak duluan jika ingin cepat prosesnya. Balasan dari salah satu kakak tingkat yang ia kenal membuat Amel terlonjak. Ia berharap doanya terkabul bahwa ia bisa mengganti dosen bimbingan. Maaf dek, kakak baru nemuin kasus kayak kamu. Setahu kakak, kalau udah ditetapkan dari pihak biro, gak bisa lagi ganggu-gugat, kecuali ada alasan yang jelas, dan alasan itu pun kakak tidak tahu. Misalnya kita gak suka sama dosen pembimbingnya karena killer, kita gak mungkin beralasan killer untuk mengganti dosen pembimbing, malah urusannya akan rumit deh, jelas si kakak tingkat. Duh, gimana ya kak, aku pengen banget ganti dosen pembimbing. Kalau gitu coba kamu datangin bironya. Konsekuensinya ya kamu bisa kena ciprat omelan sih. Soalnya belum ada mahasiswa yang pengen ganti dospem kayak kamu. Emang seberat apa masalah kamu sama si dosen? Kalian pernah kelahi atau seperti apa? Tanya kakak tingkat kenalan Amel. Ia tidak tahu bahwa hubungan Amel dan dosen pembimbingnya bukanlah hal sepele. Ya begitulah kak. Ya udah, makasih deh atas informasinya. Amel mendesah pasrah. Sepertinya memang sulit untuk mengganti nama dosen pembimbingnya. Berurusan sama pihak kampus paling ia anti kan. Saran kakak gak usah aneh-aneh, terima aja dulu. Barangkali kamu anggap gak cocok, ternyata dosennya enak, mudah diajak konsultasi, cocok sama kamu. Kan kamu yang enak cepet lulus. Kakak sendiri dulu berharap dibimbing sama dosen A, ternyata cara dia ngebimbing dengan ngajar di kelas beda. Dia malah susah dihubungin. Alhasil skripsi kakak terbengkalai, bukan karena kakaknya, tapi karena dosennya yang sulit dihubungi. Oh gitu ya kak, baiklah, nanti aku pikir-pikir lagi. Iya, tujuan mahasiswa semester akhir itu yang penting cepet lulus, gak mikirin lagi masalah dosen pembimbing killer atau enggaknya. Hubungin gak ya, gumam Amel yang menatap nama seseorang di layar. Alvin Mahendra, SPSI, MPD. Dulu ia sempat menamai nama itu dengan Pak dosen nyebelin, tapi sekarang sudah ia ganti menjadi nama formalnya. Besok ini udah malam. Walau pernah jadi suami, tetap aja dia dosen pembimbing. Aku harus tetap sopan sama dia, gumam Amel. Akhirnya malam itu pun berlalu tanpa menghubungi mantan suaminya. Aku udah di ACC kak, insya Allah secepatnya seminar. Mau menghubungi 2 dospemku, mohon doanya semoga bisa sepakat mengenai jadwalnya. Amel menulis di pesan WhatsAppnya. Tertuju untuk pria dengan nama kontak Kak Ramdan. Tidak sampai 10 menit balasan datang dari Ramdan. Alhamdulillah, semoga Allah mudahan ya. Amel tersenyum membacanya. Ia semakin semangat menunggu waktunya tiba. Pukul 8:30 nanti ia akan menghubungi kedua dosen pembimbingnya. Sambil menunggu waktu, Amel memilih untuk bermain dengan kelincinya, membersihkan makhluk berbulu itu lalu memberinya makan. Ia tidak ingin terlalu overthinking, memikirkan segala kemungkinan yang terjadi ketika hidupnya kembali harus berurusan dengan pria bernama Alvin Mahendra itu. Ternyata waktu memang cepat berlalu. Amel menatap jam di dinding kamarnya. Pukul 8:30. Dengan tangan gemetar ia menghubungi dosen pertama. Tidak sampai 10 menit balasan ia terima karena Bapak Samsudin itu status WhatsApp-nya tengah online. Amel menghirup nafas lega, hanya tinggal 1 orang lagi. Assalamualaikum Bapak, nama saya Amelia, Prodi Bimbingan Konseling Islam. NIM sekian, berkas proposal skripsi saya sudah disetujui biro.
dan Bapak adalah dosen pembimbing kedua saya. Jika saya ingin mengadakan seminar proposal tanggal 4 Oktober ini, bagaimana menurut Bapak? Amel memandangi dan membaca berkali-kali kalimatnya. Khawatir ada yang salah, tapi setelahnya ia mencoba meyakinkan diri dengan tangan gemetar. Akhirnya ia tekan tombol kirim yang berwarna hijau itu. Lama tidak ada balasan. Amel dibuat bingung dan khawatir. Takut jika Alvin pun ternyata tidak menginginkan untuk menjadi pembimbingnya. Jangan-jangan pria itu malah sengaja ingin menyusahkannya dan menghambat proses penggarapan skripsinya. Atau bagaimana jika pria itu nanti malah meminta macam-macam padanya, hanya dengan alasan agar bimbingan skripsinya lancar jaya. Ia kembali teringat pada momen di mana Alvin dan dirinya membuat perjanjian. Saat itu Alvin menawarkan uang untuk biaya usaha dan pria itu juga mengatakan akan membantunya dalam bimbingan tugas akhir hingga selesai. Mungkinkah ini